Baik, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa di sesi ketiga ya, kurang lebih ya. Kalau disesuai dengan kalendernya itu sesi ketiga. Di kesempatan ini kita akan membahas berkenaan tentang bab atau materi atau kegiatan belajar gitu ya, pengembangan materi layanan dasar khususnya bimbingan kelas, atau di sini berkaitan dengan bagaimana mengkonstruksi materi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk pelayanan bimbingan kelas gitu. Nah, di kesempatan ini kita akan membagi beberapa bagian. Jadi sebenarnya nanti akan ada dua materi ya. Yang pertama adalah bagaimana memilih atau mengembangkan materi, dan yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana memilih atau mengembangkan media terkait dengan materi yang disusun. Nah, khusus pada yang bagian pertama atau bagaimana mengembangkan materi, ini akan kita bagi menjadi kurang lebih 4 subtopik. Subtopik pertama yaitu berkaitan dengan apa kaitan antara tujuan dengan pola pengembangan materi yang ada itu seperti apa. Lalu kedua, kita akan berbicara terkait dengan penekanan materi layanan dasar itu bagaimana. Lalu yang ketiga, jenis-jenis sekuen dan materi layanan dasar. Ini terkait dengan bagaimana struktur sebuah materi itu akan disusun begitu. Lalu yang keempat yaitu berkaitan dengan sumber rujukan yang biasa dipahami. Saya meyakini teman-teman semuanya sudah mempelajari berbagai macam materi yang ada dari berbagai macam literatur yang dimiliki untuk menunjang apa yang menjadi pembahasan kita, sehingga nanti saya akan menyampaikan secara singkat saja atau gambaran besarnya saja, detail-detail terkait dengan materi atau tema yang ada dapat dipahami lebih jauh berdasarkan literatur yang dimiliki gitu ya. Baik, nah sebelum menginjak jauh maka kita perlu pahami tentang prinsip ya, prinsip bagaimana sebuah materi itu dikembangkan gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman semuanya juga sudah memahami dengan sangat-sangat ya dari mungkin semester 1 gitu ya, bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling selalu diawali dari asesmen. Bahkan minggu kemarin kita saat membahas tentang bagaimana mengembangkan perencanaan gitu ya, di situ selalu saya ulangi dan saya ulangi terus tentang bahwa segala sesuatu awali dari asesmen, baik itu asesmen secara individu maupun asesmen secara lingkungan gitu ya. Ditambah sekarang kita punya yang namanya SKKPD ya, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik, di mana ketiga sumber atau katakan dua sumber utama ya, yaitu asesmen dan SKKPD, kita mulai konstruksikan itu semua menjadi sebuah topik gitu ya. Kemarin kita mulai runut itu ya sampai munculkan topik ini, lalu bagaimana internalisasi tujuannya, lalu komponennya masuk kemana, yang mulai dari, ingat ya teman-teman ya, yang tabelnya itu ya ada SKKPD-nya, internalisasi tujuan, di situ ada mulai pengenalan, ada konsolidasi, ada pelatihan penerapan, lalu bagaimana terkait dengan P3K-nya ya, program pendidikan karakter ya, nah itu bagaimana ya, semuanya itu terskema menjadi sebuah topik dan sebagainya. Nah, masuk ke nomor 2, setelah itu menjadi sebuah topik, tentunya topik ini akan dirumuskan melalui sebuah tujuan-tujuan tertentu atau indikator-indikator capaian gitu ya, yang ingin coba diraih dalam layanan yang akan kita lakukan. Di sana mulai ada tujuan khusus dan tujuan umum, di mana catatan yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap tujuan yang kita buat harus dikonstruksikan dengan HOTS atau High Order of Thinking Skill. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam konstruksi tujuan khusus masih ada beberapa lotnya atau low order of thinking skill, karena memang sebagaimana logika yang dipakai tidak mungkin tiba-tiba masuk kelas terus siswanya diajak kerja 4 ke atas semuanya.
ya tentunya mereka tetap akan perlu yang namanya pemahaman terlebih dahulu gitu ya, proses untuk bagaimana mereka mengidentifikasi, melakukan penalaran gitu ya, sehingga sangat dimungkinkan walaupun secara general atau secara tujuan umum itu hot, di rumusan tujuan khusus mungkin masih ada yang lot, tetapi tidak boleh semuanya lot ya, harus ada tetap yang hot seperti itu ya. Nah, tadi sudah dibahas ada tujuan umum, ada tujuan khusus, begitu. Tujuan umum, tujuan khusus ini yang akhirnya akan memandu kita bagaimana membuat apa namanya ya, tema-tema atau topik-topik pembahasan atau topik-topik materi atau topik-topik konten yang akan kita bahas di bagian-bagian berikutnya gitu ya. Masuk nomor 4 tentunya akhirnya yaitu konten atau materi layanan yang dilengkapi dengan, nah ini dilengkapi dengan, artinya saat kita berbicara pengembangan materi, memang pengembangan materi ini nanti akan sinergi gitu ya, kalau saya bilang sinergi terkait dengan medianya seperti apa, LKPD-nya seperti apa, bentuk evaluasinya bagaimana gitu ya, karena saat kita materinya model seperti A katakanlah, tentunya LKPD-nya nggak bisa asal buat, harus disesuaikan gitu ya. Ya kalau materinya terkait dengan sebuah pemahaman konsep tertentu, maka evaluasinya tidak mungkin tidak berkaitan dengan konsep kan semacam itu ya. Sehingga konten ini akan menjadi sebuah tolak ukur bagaimana nanti LKPD-nya, bagaimana evaluasinya itu akan dibuat pula ya begitu. Dan yang terakhir di nomor 4 yaitu esensi gitu ya, atau tujuan akhir apapun konstruksinya begitu ya, apapun konstruksi tujuan yang sudah dirangkai, tujuan akhir atau esensi dari pengembangan materi selalu sama kalau di layanan BK, yaitu perubahan perilaku positif gitu ya. Gampangnya seperti itu, perubahan perilaku positif ya, dari sesuatu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tetapi dalam konteks yang lebih adaptif atau well adjusted gitu ya, dalam perilaku yang positif, dan tentunya menghindarkan siswa dari perilaku maladjusted atau maladaptif gitu ya, atau sederhananya perilaku disruptif ya, perilaku yang merusak semacam itu. Nah, baik, berikutnya kita masuk ke kaitan. Nah, di kaitan antara tujuan materi, kaitan antara tujuan dan materi itu bagaimana? Yang pertama adalah dasar perumusannya gitu ya. Dasar perumusan konten itu materi gitu ya. Dasar perumusan konten atau materi, dasar perumusan konten atau materi itu adalah tujuan. Sedangkan dasar perumusan tujuan adalah analisis kebutuhan. Jadi ini sebetulnya linier gitu ya. Dari analisis kebutuhan muncul topik, muncul tujuan, akhirnya muncul materi. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar itu ya, urut-urutannya bagaimana sistemnya ya. Lalu merumuskan tujuan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, dan terakhir menetapkan pokok bahasan atau pokok-pokok materi untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kemarin kan juga sudah dibahas ya, urutannya seperti itu. Jadi ini memang sinergi ya, saling melengkapi. Nah, penekanannya apa? Penekanan yang dipahami di sini adalah layanan dasar disajikan guru BK kepada siswa dengan memberikan pengalaman yang terstruktur. Saya menggarisbawahi pengalaman yang terstruktur. Apa yang dimaksud di sini terstruktur? Teman-teman coba kita cermati, tidak ada satupun buku pelajaran, kalau kita pakai buku mapel atau buku apapun lah ya, buku BK juga boleh ya. Nah, tidak ada buku yang penempatan babnya atau pokok-pokok bahasanya itu acak. Itu tidak ada. Pasti akan dimulai dari sebuah urutan yang sifatnya mulai dari yang induktif ke deduktif. Atau kebalikannya, dari yang deduktif ke induktif. Begitu ya. Nah, secara sederhana contohnya apa? Saat kita baca buku dasar-dasar bimbingan konseling, karya siapapun, mau pakai karyanya Gibson boleh, mau pakai karyanya yang Indonesia katakanlah Prayitno boleh, mau pakai bukunya Dewa Ketut Kartadinata boleh, mau pakai bukunya Winkel boleh gitu ya. Selalu diawali dengan konsep dasar. Benar nggak ya teman-teman? Nah, selalu diawali konsep dasar. Setelah konsep dasar masuk prinsip. Setelah masuk prinsip, masuk karakteristik misalkan gitu ya. Setelah karakteristik baru mungkin ke tahapan. Dari tahapan mungkin ke teknik atau metode dulu mungkin ya, secara general atau model. Setelah itu baru ke teknik implementasinya. Artinya apa?
bahwa setiap materi selalu disusun secara terstruktur. Tidak ada materi yang udahlah pertama kita pakai yang penerapan dulu atau implementasinya bagaimana, habis itu konsep, habis itu dampak. Tidak, ya. Kita mengatur sebuah kronologi, ya. Kita mengatur sebuah urutan di sini yang mampu membahas atau mampu menjadikan siswa menjadi lebih paham. Nah, bagaimana struktur kronologinya? Tadi kan saya mengatakan ya ada yang deduktif ke induktif, ada yang induktif ke deduktif. Artinya di sini ada sebuah konsep yang akan mengatur, ya, ada sebuah konsep yang akan mengatur bagaimana sebuah struktur materi itu dibuat. Yang kita kenal nanti dengan istilah sekuen, gitu ya. Kita kenal dengan istilah sekuen. Nah, bagaimana sekuen itu mengatur sebuah perencanaan? Tentunya, mengatur sebuah materi tentunya akan didasarkan kepada bagaimana skenario pembelajaran yang akan kita lakukan. Artinya nanti struktur materi itu akan sejalan dengan satu tujuan, kedua tidak lepas pula dari metode yang digunakan. Nah, ini cukup penting ya, bagaimana alur berpikir kita, bagaimana skenario konstruksi pemikiran yang akan kita buat ke siswa. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah pengalaman yang berbeda dari pendekatan satu dengan pendekatan yang lainnya. Itu penting sekali. Nanti kita akan pelajari tentang sekuen itu di slide-slide berikutnya, gitu ya. Yang kedua, konten yang diberikan dalam layanan dasar merupakan konten-konten yang tercantum dalam SKKPD. Ingat teman-teman, kalau guru mapel punya kurikulum, guru BK pegangannya ada dua, yaitu asesmen dan SKKPD. Nah, dalam konteks ini, kalau hanya berdasarkan asesmen saja, kadangkala materinya kurang terstruktur atau mungkin terlalu luas sekali. Yang akhirnya nanti antara standar capaian kemandirian di sekolah satu dengan sekolah yang lain terlalu berbeda, ya, sangat terlalu berbeda. Itulah pentingnya bagaimana kita mencoba untuk mengkonstruksikan analisis kebutuhan yang ada masuk di dalam internalisasi tujuan SKKPD. Dengan begitu akan nampak, walaupun mungkin secara spesifik berbeda, tapi akan nampak sebuah standarisasi yang jelas antara capaian kompetensi siswa dari sekolah A dengan sekolah B dalam jenjang yang sama. Ya, dalam jenjang yang sama. Itu akan nampak sebuah standar yang jelas. Walaupun mungkin nanti secara mendalam atau secara spesifik berbeda is okay. Karena kita meyakini bahwa landasan filosofi, visi misi, kultur budaya, ya, tujuan masyarakat, harapan orang tua atau stakeholder itu sangat mempengaruhi konstruksi materi yang akan kita buat, sangat mempengaruhi bagaimana layanan akan kita siapkan. Sehingga pasti akan ada perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Tidak perlu antar sekolah, antara kelas satu dengan kelas yang lain dalam jenjang yang sama. Pasti akan ada perbedaan spesifik semacam itu. Tetapi SKKPD ini tujuannya lebih kepada bagaimana walaupun dengan perbedaan karakteristik yang unik tersebut masih ada standar minimal yang sama, ya, untuk jenjang yang sama. Jadi katakanlah sama di tingkat sekolah menengah sama menengah atas sama-sama mendapatkan pelayanan atau sama-sama mendapatkan materi begitu katakanlah terkait dengan bagaimana membina hubungan dengan lawan jenis atau bagaimana merencanakan studi, ya, sebagai sebuah kebutuhan dasar, ya, seperti itu. Terkait dengan spesifikasi atau kedalaman, ya tentunya beda-beda, ya, semacam itu. Tapi dengan standar yang sama, begitu ya. Lalu yang ketiga, konten atau materi dalam layanan peminatan dan perencanaan. Ini mohon maaf di sini disebutkan layanan peminatan perencanaan individu karena semuanya masuk ke layanan dasar, ya. Jadi bimbingan kelas itu temanya kan bisa ke tema peminatan, bisa ke perencanaan individu yang artinya semuanya berupa ke karir gitu ya. Bisa juga ke grup atau ke kelompok tertentu karena memang semuanya layanan dasar ya. Bimbingan kelas juga masuk di dalamnya. Itu orientasinya adalah keputusan tentang perencanaan masa depan. Jadi misalkan kita memberi layanan terkait dengan bimbingan karir, bagaimana studi lanjut dan sebagainya, orientednya bukan pada apa yang jadi studi lanjutnya, bukan apa yang menjadi karirnya, tetapi lebih kepada di individu atau peserta didik kita memiliki kesadaran yang penuh akan orientasi masa depan.
Ya kita ngomong secara teoritik ya orientasi karir ya, karena karir kan nggak hanya cuma pekerjaan ya, semua kesuksesan dalam hidup kita kenal dengan sukses karir gitu ya. Nah semacam itu. Jadi tema-tema spesifik seperti peminatan dan perencanaan individu orientednya itu pada keputusan atau bagaimana siswa mampu ya membuat keputusan tentang perencanaan masa depan. Ini beberapa penekanan-penekanan yang muncul atau yang berkenaan dengan materi atau pengembangan materi di layanan dasar atau bimbingan kelas gitu ya. Nah, kita masuk di topik tentang jenis pengetahuan. Nah, teman-teman semuanya, jenis pengetahuan ini sebenarnya dijelaskan oleh Anderson ya dari bukunya saat dia menjelaskan terkait dengan dimensi hot dan lot itu sendiri ya, bahwa secara umum pengetahuan itu dibagi menjadi 4 kategori atau 4 dimensi gitu ya. Yang pertama adalah dimensi faktual, yang kedua dimensi konseptual, lalu ada dimensi prosedural, dan yang terakhir ada dimensi metakognitif, semacam itu ya. Dimensi faktual ini kita akan berbicara tentang detail-detail, elemen-elemen spesifik gitu ya, yang mengacu kepada peristiwa, tempat, data, tanggal, sejarah, ya, sumber-sumber informasi yang sifatnya based on true story gitu ya, atau based on fakta begitu. Nah, ini semuanya masuk ke dimensi faktual begitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan kenyataan gitu ya, berkaitan dengan kenyataan. Bisa dibilang urutan penyajian untuk materi-materi berbasis faktual sendiri itu sangat apa namanya ya, sangat rigid gitu ya, detail gitu ya kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa kasarnya ya, nggak bisa ngarang gitu ya. Kita nggak bisa ngarang. Seperti kita mau menyajikan tentang apa namanya data 98 gitu ya, atau reformasi begitu. Maka kita nggak boleh ngarang karena itu based on historis gitu ya, ada historisnya di situ. Kita berbicara tentang penggunaan obat-obat terlarang dan bagaimana untuk menanganinya, misalkan seperti itu. Nah, maka dan kita perlu data tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba dan sebagainya. Kita nggak boleh ngarang juga. Maka saya katakan mungkin kalau kita berkaitan dengan pengetahuan faktual ini sangat detail dan tidak bisa mengandalkan yang namanya penalaran semata gitu ya, tapi semuanya harus based on data gitu ya, based on data. Ini penting sekali gitu ya, bagaimana konsepnya itu dipahami gitu. Bahkan Anderson di bukunya itu menjelaskan bahwa pengetahuan faktual ini sebagai elemen dasar, gitu, elemen paling dasar gitu ya. Kalau kita mau mempelajari konsep-konsep yang lain gitu ya, bahwa ini adalah elemen yang perlu dijadikan sebagai dasar. Bahkan mungkin akan melengkapi komponen yang lain. Artinya saat kita berbicara tentang dimensi konseptual, kita berbicara tentang dimensi prosedural dan yang lain maupun metakognitif, dimensi faktual itu tetap ada. Gitu ya, dimensi faktual itu ada. Kenapa? Karena ini menjadi pedoman. Ya, suatu hal yang nyata keberadaannya ada dan itu mendukung sebuah konsep-konsep dari apakah itu yang apa namanya masih bersifat teoritis maupun yang sifatnya sudah sampai ke metakognitif gitu ya. Lalu dimensi yang kedua, dimensi konseptual, ini meliputi skema, model, ya, teori-teori eksplisit, implisit ya tentang psikologi kognitif yang berbeda. Nah, dimensi konseptual ini sebenarnya berbicara tentang sebuah kerangka dasar, kalau saya bilang ya, kerangka dasar yang lebih sering menjelaskan atau mencoba untuk menghubungkan, mengaitkan, mencoba untuk melihat ke apa namanya ya, ke sebab akibat dari sebuah hal, bersifat sebuah deskripsi gitu ya, yang kadang itu lebih searah gitu ya, atau mungkin timbal balik sih mungkin saja gitu ya. Nah, timbal balik dalam arti ada saling pelengkapan konsep-konsep yang lain gitu ya. Jadi konsep A melengkapi konsep B dan sebagainya, atau mungkin searah bahwa sebuah konsep ini terbangun dari sebuah sisi yang paling kecil yang akhirnya dikonstruksikan dan sampai menjadi sebuah pemahaman yang lebih besar. Dan biasanya konsep-konsep ini akan mendukung satu sama yang lain, walaupun kadang pula ada yang saling berbenturan ya, namanya juga teori begitu ya.
Nah, semacam itu. Lalu untuk konsep prosedural, dimensi pengetahuan prosedural di sini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan yang bersifat skill ya atau keterampilan gitu ya. Biasanya berupa kerangka kerja atau tata cara. Ya, tata cara di dalam mengoperasikan suatu hal, menghasilkan suatu hal, mengkonstruksi ulang, memecahkan. Maka di sini saya tulis berkaitan dengan pemecahan masalah, pengetahuan keahlian, algoritma, teknik, dan sebagainya. Yang jelas kalau kita berbicara tentang dimensi pengetahuan prosedural, kita akan berbicara tentang how to make it, how to describe, how to work it, begitu ya. Jadi kita akan berbicara bagaimana tata kerjanya, bagaimana menciptakannya, bagaimana untuk mengkonstruksinya. Jadi sifatnya memang ada sebuah langkah-langkah kerja yang sistematis. Nah, tipe-tipe pengetahuan seperti itu, seperti bagaimana meningkatkan keterampilan X, bagaimana melatih, bagaimana membangun A, B, dan seperti itu. Topik-topik materi yang biasanya dikembangkan modelnya begitu. Lalu yang terakhir adalah metakognitif. Di metakognitif ini dikenal sebagai sebuah kesadaran, ya, pengetahuan akan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk menerapkan apa yang menjadi pemahaman. Makanya di sini tertulis kesadaran akan proses kognitif secara umum dan kesadaran yang dimiliki dalam memproses, memilih atau memilah tentang kapan saya, katakanlah saya itu siswa, saya dalam menerapkan pengetahuan yang saya miliki atau pengetahuan kognitif yang dimiliki. Jadi dimensi pengetahuan kognitif ini materi-materinya berbicara tentang bagaimana mencoba melakukan analisis lebih mendalam dan bagaimana untuk melihat sebuah konstruksi penggunaan konten-konten atau materi-materi sebelumnya yang sudah dimiliki siswa di dalam diterapkan dalam sebuah hal gitu ya, dalam praktik, dalam sebuah implementasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya pentingnya apa sih kita memahami keempat dimensi pengetahuan ini? Nah, ini kita akan berkaitan dengan sebuah sebuah analisis dalam diri konselor untuk merumuskan gitu. Saat kita mengetahui pengetahuannya faktual, maka pertama ya nanti akan ada sebuah kalau saya bilang itu semacam patokan gitu ya, patokan bahwa kalau kemampuannya yang sifatnya itu lot itu biasanya masuk ke faktual gitu. Karena kita tidak memikirkan tentang analisis, kita tidak memikirkan tentang how to practice, how to make it gitu ya. Jadi semuanya based on data tentang sebutkan, menjabarkan, memahami gitu ya, mengenal gitu ya, kata operasionalnya yang biasanya muncul. Maka itu biasanya kita bukan berbicara tentang data-data. Jadi kalau rumusan tujuannya bilangnya begitu, siswa mampu mengenal, siswa mampu menjabarkan, siswa mampu membedakan jenis-jenis. Itu pasti kita ngomongnya materi-materinya faktual. Jenis-jenis A, sejarah tentang B, misalkan semacam itu ya. Jadi konstruksi materinya akan ke sana. Nah, kalau misalkan terkait dengan siswa mampu mengidentifikasikan, siswa mampu mengorganisasikan. Nah, biasanya kita berbicara tentang pengetahuan konseptual gitu ya. Kalau siswa mampu mengaplikasikan, siswa itu masuk ke prosedural. Seperti itu. Jadi nanti rumusan tujuan akan secara tidak langsung membedakan jenis pengetahuan apa yang akan kita gunakan. Termasuk sebaliknya, jenis pengetahuan ini sebenarnya nanti akan mengkonstruksikan bagaimana sekuen yang akan kita bangun, gitu ya. Sekuen akan kita bangun. Kita bahas sekuennya nanti di belakang. Nah, semacam itu. Jadi ini sangat penting untuk membedakan rumusan tujuan kita itu kemana. Sebenarnya ke situ ya, sambil juga bagaimana mengkonstruksi materi yang ada. Nah, ini gambarannya kurang lebih ya untuk tadi bilang kalau saya memahami saja itu area lot gitu ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat mungkin sekali begitu ya kita mengatakan bahwa metakognitif yang lot itu juga ada begitu. Cuman kecenderungannya biasanya kalau faktual itu pasti di lot. Ya, kalau faktual itu pasti di lot gitu ya. Nah, walaupun ini ada garisnya ke sini begitu ya, tapi sebenarnya enggak ada. Kita bisa dibilang apa yang ada di faktual itu hampir semuanya di lot. Sedangkan untuk konseptual, prosedur, metakognitif ini masih mungkin di area hot, gitu ya, masih mungkin di area hot. Nah, apalagi kalau metakognitif itu pasti di area
hot begitu ya. Apa ada metakognitif yang di mengingat? Ada, tapi sifatnya dia lebih sebenarnya adalah apa yang dia sudah ingat, apa yang dia pahami, apa yang dia lalu bagaimana dia yang sudah terapkan kesehariannya begitu ya, itu dianalisis misalnya seperti itu. Jadi konsepnya lebih ke hotnya ya, lebih ke hotnya, tapi kan tidak meninggalkan lotnya. Makanya tadi atau kemarin ya minggu lalu kita bahas bahwa saat merumuskan rumusan tujuan khusus sangat dimungkinkan kita menggunakan lot. Nah, walaupun tujuan akhirnya di hot, makanya tujuan umumnya itu cenderung hot, nanti tujuan khususnya itu mungkin lot hot gitu ya. Jadi selalu ke semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi dengan puncaknya di hot, pasti seperti itu ya. Nah, tapi kalaupun dari awal hot semua ya nggak apa-apa sebenarnya, tergantung konstruksinya seperti apa. Ini hanya gambarannya kurang lebih semacam ini. Nah, ini adalah jenis-jenis sekuen. Nah, kita masuk di jenis-jenis sekuen gitu ya. Jenis sekuen itu adalah jenis urutan sebenarnya ya. Jenis urutan bagaimana kita menyajikan sebuah materi. Bagaimana kita merumuskan materinya. Jadi urutannya apa dulu nih? Mau nyampein apa dulu? Habis ini nyampein apa? Habis ini nyampein apa? Nah, itu kita berbicara tentang sekuen ya. Nah, sekuen juga akan berbicara tentang saya mau menyampaikan materinya caranya bagaimana? Habis itu saya buat apa? Habis itu saya buat apa? Nah, itu juga kita akan berbicara tentang sekuen ya. Tujuannya memahami sekuen itu materinya secara detail sudah ada di suplemen ya, silakan di-download yang sifatnya link gitu ya. Kalau di Elena sifatnya link, silakan dibuka di situ, nanti bisa di-download jenis-jenis sekuen gitu ya. Ada 7 sekuen kurang lebih yang biasa dipahami. Yang pertama adalah sekuen kronologis, ini berbicara tentang bagaimana menyusun sebuah materi atau bahan ajar yang sifatnya runtut gitu ya. Runtut itu pasti satu dulu, nggak mungkin nggak satu. Yang namanya mau masak Indomie pasti akan ngomong buka bungkus Indominya dulu, nggak mungkin direbus dulu, kan begitu ya. Nah, tata cara mau masak Indomie, rebus dulu minyak, kan nggak mungkin ya. Pasti dibuka dulu wadahnya. Nah, ini kita berbicara sistem kronologis. Jadi kita menyusun materi itu biasanya ya, kalau kita ngomong kronologis itu tipe-tipe prosedural itu pasti kronologis. Tipe-tipe pengetahuan yang prosedural pasti nanti semuanya kronologis biasanya ya, bahwa pasti urutannya nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3 dulu. Maka pun penyampaian ke siswa itu nggak boleh acak. Dari mulai struktur materi sampai tata cara penyampaian siswanya harus sama. Begitu ya, bahwa selalu diurut dari segala sesuatu yang kecil ke besar. Nah, ini biasanya kalau di mapel itu materi-materi sejarah. Ya, materi-materi sejarah kan nggak mungkin kan ngomong sejarah tahun 98 dulu, baru setelah itu berbicara tahun 45. Nggak bisa. Kalau kita belajar ilmu sejarah, pasti dimulai dari sejarah mana dulu, dan tahunnya paling kecil dulu, gitu ya. Nah, karena itu kayak orang cerita, gitu. Itu kadang-kala ada yang teman bilang, aku senang sekali pelajari sejarah. Kenapa? Kayak didongengin, gitu ya. Jadi karena runtutannya harus jelas. Kalau teman-teman belajar sejarah lompat-lompat gitu ya, itu bingung gitu ya. Loh, piye to gitu. Sama seperti film. Kalau filmnya lompat-lompat kadang kan bingung kita ya. Nah, seperti itu. Lalu kedua, sekuen kasual. Sekuen kasual itu pengaturan urutan bahan layanan atau bahan bimbingan yang dimulai dari sebab. Baru kita berkaca ke akibat, dampak. Nah, jadi misalkan kita ngomong tentang narkoba, kita nggak ngomong konsep dulu, tapi kita ngomong tentang sebabnya dulu. Kenapa sih kita perlu belajar tentang narkoba? Kenapa kita perlu menghindari narkoba? Kenapa kita perlu mengetahui bahaya-bahaya narkoba? Baru kita ngomongkan dampaknya. Karena gitu. Nah, jadi alur berpikir susunan materi sampai ke susunan media yang kita buat itu begitu, ya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang sebabnya dulu, baru kita berbicara tentang dampaknya dulu. Jadi alur berpikir siswanya diajak berpikir tentang kenapa sih, sebabnya apa sih, gitu loh. Nah, jadi sebab dulu baru dampaknya, gitu ya. Nah, ini contohnya untuk mengajarkan perilaku asertif. Kenapa perlu apa namanya pelajar asertif? Karena asertif itu, gitu kan. Terus bentuk-bentuk asertif itu seperti apa? Terus manfaatnya apa? Jadi kalau bentuk asertif begini, manfaatnya begini. Kalau bentuknya begini, manfaatnya begini. Jadi alur berpikirnya selalu begitu. Ada pendahuluan, ada dampak, ada sebab, ada
dampaknya bagaimana. Nah, selalu begitu ya, ada sebab pada akibat. Nah, itu kasual ya, cara menyusun materi, urutan materinya begitu. Ya, urutan materinya. Terus yang berikutnya atau yang ketiga yaitu struktural ya, struktural ini pengurutan bahan berdasarkan alur yang hampir mirip sebenarnya dengan nomor satu ya, hampir mirip dengan nomor satu kronologi, hanya bedanya kalau kita berbicara tentang nomor satu itu tidak bisa diacak begitu ya, pasti satu adalah satu begitu ya. Nah, dan itu strukturnya seperti orang belajar sejarah begitu. Sedangkan untuk nomor tiga, strukturnya ini biasanya adalah konsep yang sudah ditentukan oleh teori tertentu. Nah, kita nggak ngomong tentang sejarah, kita nggak ngomong tentang bahwa namanya buka mie itu selalu dari apa namanya buka plastiknya gitu. Nah, tetapi kita bisa menggunakan struktur yang berbeda. Dalam hal ini kalau di teori itu dicontohkan seperti kita belajar tentang apa namanya Johari window misalkan. Pasti kita ke area terbuka. Setelah itu area buta, area tersembunyi, area tidak diketahui. Nah, kayak gitu. Kalau kita belajar tentang struktur ini sebenarnya ini ya sequen ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 7. Boleh nggak saya ngomongnya nomor 2 dulu, nomor 3 dulu gitu. Boleh saja begitu ya. Nggak harus nomor satunya kronologi. Nah, tetapi di teorinya kronologi itu disampaikan nomor 1, maka saya harus menyampaikan dari nomor 1. Biasanya teori itu sudah memiliki makna kenapa ini jadi nomor 1. Nah, seperti itu ya, karena ini sebuah kerangka dasar begitu. Alasannya di situ. Jadi ada aturan tertentu yang memang harus diikuti oleh sebuah konsep begitulah ya, karena konsep tertentu ya. Tapi saat itu konsepnya berbeda, contoh misalkan sama-sama teori motivasi, tapi motivasinya si Maslow sama motivasinya si siapa itu McClellan ya, yang ada need for achievement, need for affiliation, and need for power gitu ya. Nah, itu urutannya kan sesuai dengan urutannya si Maslow gitu ya, kalau teorinya Maslow. Nah, kalau teorinya si satunya ya pakai satunya. Kita nggak bisa membolak-balik walaupun mungkin di Maslow itu yang pertama need for apa namanya need for kebutuhan fisiologis ya, makan minum. Bahkan power itu letaknya di nomor 3 ya, bagian dari safety and security begitu ya, dan need for apa namanya self esteem begitu kan, penghargaan diri. Nah, sedangkan afiliasi di Maslow itu apa namanya setelah safety and secure kan, setelah nomor 2, nomor 3 ya kalau nggak salah ya, love and belonging. Tapi kalau yang di McClellan kebutuhan dicintai dan mencintai adalah bagian dari kebutuhan afiliasi, itu nomor 2. Nah, jadi ini maksudnya struktural, jadi tergantung pada konsep yang menyampaikan siapa, gitu ya. Bukan karena nomor 1 selalu nomor 1, tapi belum tentu kok kronologis itu selalu di nomor 1, gitu loh maksud saya. Nah, tergantung siapa yang akan menyampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tergantung teori mana yang kita pakai. Lalu yang keempat adalah logis psikologis. Nah, di sekuen logis psikologis ini kita akan berbicara urutan bahan yang dimulai dari bagian terkecil menuju ke keseluruhan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan sekuen psikolog itu kalau logis, sekuen logis psikologis ini ada 2 sebenarnya. Alurnya bisa kalau ngambil yang model logis itu berarti dari yang sifatnya kecil atau yang sifatnya sederhana menuju yang lebih luas atau keseluruhan. Nah, kalau kita pakai yang psikologis itu kebalikannya, dari yang keseluruhan menuju yang kecil. Jadi kita akan melihat globalannya. Karena kita ngomong misalkan konsep diri. Konsep diri itu apa? Kan luas banget ya konsep diri. Lalu kita ngomong tentang hal yang spesifik di konsep diri itu yang sebagai misalkan jenis-jenis karakteristik, misalkan begitu ya, kan udah spesifik begitu. Kalau logis enggak, logis itu malah yang kecil dulu, nanti dampaknya menuju ke konsep dirinya nggak jelas, misalkan seperti itu. Jadi ini 2 konsep yang saling putar balik gitu ya, saling berkebalikan. Kalau logis itu dari yang konsep yang sederhana atau yang kecil ke lebih luas, kalau yang psikologis kebalikannya, dari yang gelondongan konsep besar gitu ya, terus diarahkan ke yang paling spesifik. Nah, semacam itu.
untuk yang sekuen keempat ya. Sekuen kelima, nah ini banyak banget ya, baru kelima, sekuen spiral. Nah, sekuen spiral itu kita berbicara tentang sesuatu topik yang populer. Nah, populer sederhana. Nah, populer atau sederhana. Jadi sesuatu yang biasanya sehari-hari gitu ya, atau sesuatu yang biasa gitu sering kita bahas gitu ya, atau sesuatu yang sederhana lalu menuju yang kompleks, yang ribet. Nah, begitu ya, yang susah. Nah, contohnya misalkan bagaimana konsep diri positif gitu ya. Nah, maka kalau materinya ya, maksud saya materinya itu tentang konsep mengembangkan konsep diri positif, atau bagaimana siswa mengembangkan konsep diri positif. Nah, dari situ biasanya diawali dari profil konsep diri yang positif itu gimana, yang negatif itu di mana gitu kan. Habis itu cara menganalisisnya bagaimana. Setelah itu bagaimana merefleksikan dalam dirinya. Lalu bagaimana mengembangkan strategi yang paling efektif untuk dirinya. Jadi pertamanya itu sederhana ya. Nah, konsepnya kan cuma hanya sekedar apa itu konsep diri, jenis-jenis konsep diri, kan sederhana banget. Tapi semakin ke belakang itu semakin rumit gitu ya, atau ya nggak rumit sih sebenarnya. Tapi tingkat pemahaman yang diperlukan itu semakin kompleks. Nah, bahasanya seperti itulah kalau spiral gitu ya. Nah, terus yang keenam, backward to chaining atau rangkaian ke belakang ya, rangkaian dari belakang, back to kok ya, sorry, back chaining ya, bukan to ya, sorry, rangkaian dari belakang. Ini urutan sekuennya dimulai dari langkah terakhir menuju bagian depan. Ini memang agak sedikit jarang dipakai, terutama kalau di BK ya. Kalau di BK jarang dipakai, tapi kalau di metamorfosis atau mungkin di pelajaran-pelajaran biologi, matematika itu sering ya, masih sering dipakai. Tapi kalau di BK itu jarang, walaupun mungkin ada sebagian yang pakai. Jadi mulai proses struktur materinya itu kebalik ya, bukan dari depan ke belakang, tapi malah dari belakang ke depan. Jadi kalau kita ngomong kronologis itu urutannya 1, 2, 3, 4, 5, ini malah bahasnya 5, 4, 3, 2, 1, misalkan seperti itu ya. Contohnya misalkan siswa diajak mendemonstrasikan tentang kepercayaan diri itu kayak gimana. Jadi misalkan kita ngomong materinya sama nih, materi tentang kepercayaan diri. Kalau yang struktural kan tadi dibahas tentang konsep kepercayaan diri, terus apa atau mungkin yang spiral gitu ya, konsep kepercayaan diri, jenis, contoh, cara gitu ya, urut ya, dari yang sederhana ke kompleks. Nah, kalau back to chaining ini kebalikan. Misalkan siswa diminta praktek dulu. Ya, siswa diminta praktek dulu, jadi konsep struktur materi maupun penyampaiannya, siswa diminta praktek dulu. Praktek apa? Praktek menunjukkan kalau kamu kepercaya diri itu kayak apa. Nah, gitu ya, kalau kamu pernah, oh saya begini, coba contohkan, gini. Nah, habis itu baru dibahas, apakah yang didemonstrasikan itu termasuk, jadi siswa kan setelah disuruh praktek, baru diajak untuk refleksi, ya gitu kan. Setelah diminta refleksi, diajak menganalisis. Setelah diajak menganalisis, diminta untuk mendeskripsikan atau merangkai konsep. Berarti kepercayaan diri itu apa? Nah, paham ya teman-teman ya? Maksudnya ya. Jadi alur berpikirnya dibalik. Bukan dikasih materi dulu, terus diajak mengidentifikasi, lalu diajak untuk menganalisis, merefleksi, praktek, enggak. Tapi kita minta dia praktek, lalu diajak untuk merefleksikan, menganalisis, untuk memahami jenis-jenis, sampai mengkonsepkan. Nah, itu backward chaining. Ya, jadi alurnya dibalik. Nah, modelnya begitu ya. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah berdasarkan hierarki belajar. Nah, untuk berdasarkan hierarki belajar di sini, ini contohnya saja ya. Ini bagaimana proses pembelajarannya itu apa ya? Konsep sebenarnya hampir mirip dengan spiral ya. Konsepnya hampir mirip dengan spiral, bagaimana yang dari sederhana ke kompleks, atau dari mulai konsep sampai ke evaluasi gitu ya. Hanya saja di sini kita mencoba untuk apa namanya ya, bagaimana hierarki dalam struktur pembelajaran itu bisa lebih mudah disampaikan ke siswa. Apakah siswanya itu pakai sosiodrama dulu, atau pakai praktek dulu baru kita membahas konsep gitu ya, atau kita membahas konsep dulu baru kita membahas
praktiknya, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan tentang mana dulu yang harus dipakai untuk hierarki belajar. Hanya saja pola berpikirnya adalah bagaimana kita mengembang apa yang paling dibutuhkan oleh siswa dalam konstruksi hierarki belajar. Apakah siswa itu lebih mudah praktik dulu atau siswa lebih mudah ke konsep dulu? Biasanya begitu sih ya. Nah, tapi ini selalu diikuti gitu ya, saling melengkapi gitu. Katakanlah bahan pembelajaran pertamanya praktik dulu, lalu diikuti dengan pembahasan, atau kita ngomong pembahasan dulu baru kita belajar tentang konsep. Jadi ini selalu tidak lepas ya antara apa yang kita pelajari secara konsep dan apa yang kita praktekkan secara real atau analisis. Tidak harus sampai ke praktek sih, tergantung tingkat tujuannya apa. Kalau tingkat tujuannya ke analisis berarti ya bisa analisis dulu baru konsep, atau konsep dulu pada analisis, tergantung kepada kebutuhan pemikiran ya, kebutuhan pemikiran dari siswanya itu bagaimana yang paling sederhana untuk dipahami oleh siswa. Nah, seperti itu hierarki belajar gitu ya. Nah, ini adalah sumber rujukan. Nah, kalau tadi sudah berbicara jenis pengetahuan, berbicara tentang sekuennya, begitu. Nah, sumber-sumber pengembangan materi layanan dasar, entah itu pendidikan klasikal, mau temanya layanan dasar secara umum, mau yang kepeminatan, mau ke perencanaan individu, itu sama ya. Semua sumber belajar diperlukan, tergantung sama jenis sekuennya, begitu ya. Pakai sekuen yang mana, maka nanti jenisnya apa, bisa ke buku teks, bisa ke materi, buku kerja, perpustakaan sekolah, jadi ke biblio, begitu ya, melakukan studi lapangan, pamflet, brosur dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa saat kita mengkonstruksi sebuah materi, sangat tidak direkomendasikan kalau hanya bersumber dari satu literatur, gitu ya, satu literatur dari misalkan dari satu buku teks. Nah, ini teman-teman kadang ada yang di lapangan terus karena punya buku tentang materi layanan gitu ya, kumpulan materi layanan misalkan, terus yang dipakai dari rekomendasi buku itu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya ya. Kita harus mengkonstruksi seperti teman-teman bikin paper lah ya, bikin paper, bikin makalah, itu kan pasti literaturnya harus banyak ya. Pendapat A ini, pendapat B ini. Jadi sistem lampiran materi di BK itu sebenarnya mirip seperti saat kita bikin paper gitu ya, bikin paper. Nah, kalau materinya seperti paper, kenapa kok pas menyampaikan materi di depan siswa nggak seperti teori? Iya, karena teori yang kita buat, paper yang kita buat atau lampiran materi yang kita buat itu untuk pegangan kita sebagai konselor. Hanya pegangan konselor, tidak disampaikan mentah kepada siswa. Ya, makanya tetap dibikin mulai dari ini menurut siapa begitu ya, sampai ada akhirnya disintesis terus dianalisis begitu kan dan sebagainya. Nah, itu sebagai pegangannya si konselor dari berbagai macam literatur. Nah, sedangkan apa yang disampaikan ke siswa itu pakai bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan sifatnya bukan mengajar, bukan textbook ya, tapi lebih kepada how to make student be what gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa menjadikan siswa menjadi bla, bagaimana kita membuat siswa menjadi bla. Jadi konteksnya siswa berubah. Nah, bukan siswa paham secara hafalan konsep gitu enggak ya, tapi siswa berubah seperti apa. Kan endingnya perubahan perilaku, bukan menghafal seperti guru mapel. Ya, ini pertanyaan dasar sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas ya di materi pertama dulu. Kalau namanya mengembangkan materi layanan itu pasti pertanyaannya adalah tujuannya apa gitu ya, tujuan layananmu itu apa. Kalau tahu tujuan layanan artinya kan sudah dikonstruksi tuh rumusannya gitu kan, internalisasi tujuannya itu sudah dikonstruksi, baru kita nanti tahu nih materinya apa gitu kurang lebihnya. Kedua, kategorinya, tahu kategorinya akan tahu struktur materinya, tahu ini hot enggak, tahu lot enggak dan sebagainya. Apakah ini konseptual, apakah itu prosedural, apakah itu metakognitif, apakah itu faktual, misalkan begitu. Ya, setelah itu jawaban yang ketiga ya atau pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara siswa belajar? Ini penting ya.
bagaimana cara siswa belajar. Ingat, sebagian siswa kita verbalis, sebagian audio visual, sebagian audio saja, sebagian psikomotorik saja, artinya mereka yang kinestetik, gitu ya. Sehingga bagaimana siswa belajar itu juga akan mempengaruhi bagaimana sekuan materi yang akan kita susun. Oh, siswanya sering sukanya apa? Lebih mudah itu belajar kalau dilakukan, ya sudah, mungkin kita pakai spiral. Oh, spiral nggak bisa, kalau spiral itu nanti mereka terlalu berat, belum udah stres, misalkan begitu. Oh ya udah, kita pakai backward chaining, jadi kita ajak mereka praktek dulu, ajak mereka untuk mencoba dulu, habis itu mari terus mereka ajak direfleksi, dianalisis bareng-bareng. Oh ya bisa, nah gitu. Jadi kita coba untuk membayangkan, kita mencoba untuk menganalisis, ya, mengidentifikasi siswa saya itu cara belajarnya gimana sih. Siswa saya itu nanti mau saya ajak belajar kayak apa sih? Nah, dari situ nanti kita akan mampu merumuskan materi dengan baik, gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah pengembangan konten layanan. Kalau kita mau mengembangkan konten, hal yang wajib ada adalah tema, tentunya harus ada, ya. Struktur tema di atas itu seperti apa, diambil dari tadi tujuan dan sebagainya. Nomor 2, susunan materi, ya. Jadi urutannya pertama nentuin tema, menyusun materi, setelah menyusun materi selesai, kita akhirnya menyusun LKPD yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, dan terakhir adalah peran latihan dalam LKPD-nya, artinya apa nih yang diajarkan, perubahan sikap apa nih yang dapat diambil dari LKPD yang sudah disusun. Jadi makanya kemarin saya bilang LKPD kalau bisa jangan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konten semata, tapi pertanyaannya harus yang sifatnya analisis diri, pertanyaan reflektif, ya, sebuah panduan aktivitas, panduan mereka untuk mampu mendalami sebuah materi lebih baik atau perubahan sikap mereka. Nah, LKPD seperti itu lebih baik untuk guru BK. Jadi kalau pertanyaannya seperti pertanyaan apa yang disebutkan, jelaskan, terus apa dampak bla bla bla, itu mah namanya LKS-nya guru mapel, bukan LKPD guru BK. Begitu untuk materi terkait dengan bagaimana pengembangan materi layanan, gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti selebihnya bisa didiskusikan di grup, gitu ya. Nah, terima kasih, saya cukupkan untuk bab yang materi ini, gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa menindaklanjuti apa yang dapat dipelajari di Elena yang sudah disiapkan, gitu. Salam, jaga kesehatan terus, ya. Jangan sampai khilaf, ya, dan sebagainya. Walaupun sudah PPKM-nya sudah menurun, tapi bukan berarti kita terus sembarangan, gitu ya. Nah, semoga sehat selalu dan saya cukupkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi ataupun sore untuk semuanya.